Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Pengen Sibuk di segmen Babagi, Bapak-Bapak Gibah. Jadi malam hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang akan mencoba membagi pengalamannya. Nah, untuk pengalaman kali ini pengalaman yang bisa dibilang agak mistis. Jadi kita langsung saja ke narasumber kita dengan, saya tahunya namanya Ambon, nama panggilannya. Saya nggak tahu nama realnya siapa ya, coba kita tanya. Nama realnya siapa, Ambon? Nama realnya Salman Fauji. Namanya Salman Fauji. Betul. Oke. Mungkin nanti bisa diceritakan awal mulanya seperti apa, pengalaman yang Ambon pernah alami. Jadi biar bisa kita sharing ke teman-teman kita. Teman-teman. Silakan. Jadi awalnya Mas nge-camp ya, Camping. camping. Oke. Lagi camping sama teman-teman tetangga. Teman-teman di Ya. rumah. Karena Oke. suka camping dari dulu Oke. ke gunung. Itu sorry ya, itu pada saat SMPK, SMA atau Kejadiannya 2000, intinya sebelum corona lah. sebelum corona 2018 kali ya, 2018 20-an lah. 2020. Oke. 2020-an. Nah terus camping tuh. Nah waktu itu Hmm? pertama kalinya kita bawa cewek. Oke, sebelumnya nggak pernah bawa cewek. Pernah cowok semua. Oke. Bawa cewek. Nah pas sudah nyampe di gunungnya, nggak usah disebut lah ya. Silahkan bebas. Di salah satu gunung aja. di satu gunung di Bandung ya, Bandung, daerah gunung Bandung. daerah Bandung. Oke. Nah setelah baru nyampe kan istirahat dulu lah, teman-teman tuh istirahat. Berapa orang Ada yang yang ngopi. berangkat camping? Kisaran 7 orang. 7 orang. Ceweknya berapa orang? Ceweknya 2. Cewek 2, cowok 5 berarti. Oke. Nah baru mau pasang tenda gitu. Mm-mm. Baru mau pasang tenda, ada sebagian teman yang lagi nyiapin lah segala macem gitu ya. Oke. Peralatan. Itu Ambon berangkat pagi, siang? Siang, Siang. Berarti nyampe di campnya agak sore lah nyampe. agak sore. Oke. Nah setelah sore itu bikin tenda, diriin tenda. Ada satu teman cewek, dia tuh agak beda kelakuannya. Oh. Kayak ngelamun gitu. Ngelamun. Awalnya tuh dibiarin lah. Oke. Mungkin karena Jadi yang lain beraktivitas, Ya. ini salah satu cewek ini cuma melamun aja. iya, Oke. diem aja gitu. Nah setelah itu terjadilah kesurupan si cewek itu tuh. Berarti masih dibilang masih sore ya? Masih sore. Asar lah, asar. Asar lah, setelah asar. Setelah asar, oke. Nah kesurupan, akhirnya wah jadi rame lah di situ. Rame, sempat pingsan. Oke. Ya gara-gara kesurupan nggak sadar gitu. Mm-mm. Akhirnya kita tuh nggak jadi di situ tuh. Nggak jadi camp di Nggak situ. jadi ngecamp Oke. karena ada takutnya kan kalau nginep takutnya Ada sesuatu. masalahnya tambah gede gitu. Oke. Lebih baik diputusin pulang aja, udah nggak beres. Pada saat kesurupan itu reaksinya kayak gimana, Bon? Wah kayak ngebrontak gitu. Berontak, jerit-jerit teriak-teriak, biasa ya, oke. gitu ya. Nah nggak jadi, dibawa pulang. Oh akhirnya nggak jadi tuh Nggak akhirnya. jadi. Kita Itu pulang. itu si ceweknya pada saat kesurupan dia sadar dengan sendirinya atau itu teman-teman yang lain ngapain tuh pada saat kejadian? Ya baca doa, manggil yang bisa, cuman sadar-sadarnya pas di perjalanan pulang. Oh berarti pada saat kondisi belum sadar tuh tetap dibawa pulang? Tetap dibawa pulang, Pingsan? pingsan ya. Oh oke. Nah dibawa pulang, akhirnya nyampe ke rumah, Mm-mm. kan nggak jadi camping ya. Mm-mm. Nah udahlah, hari biasa gitu. Pihak keluarga nanyain nggak ini Nanyain. kenapa gitu? Ya nanyain, sempat Oke. cerita juga. Diceritakan. Makanya kita nggak jadi gitu. Oke. Nah setelah di rumah beberapa hari normal ya. Normal. Ya normal ngejalanin, saya juga kerja. Mm-mm. Ketahuannya setelah bahwa dia tuh aneh setelah dibawa pulang tuh Mas.
Setelah kejadian itu balik ke rumah, terus perilakunya jadi aneh. Perilakunya jadi aneh si cewek yang kesurupan tuh. Oh, anehnya gimana? Kayak hal yang nggak biasa dia dilakuin gitu. Oke, contohnya apa Mon kira-kira? Contohnya kayak dia tuh kan cewek nggak ngerokok ya mas, tapi dia ngerokok. Oh, setelah kejadian itu Iya. jadi ngerokok. Oke. Pokoknya aneh lah. Terusnya temperamental. Nah setelah itu manggil lah yang spiritual gitulah, Oke, yang bisa yang bisa lah ya, yang paham. soal kayak gitu. Nah pas dipanggil lah datang. Nah ternyata kata si ahli spiritual itu ini tuh bukan dia. Oh, Iya, bukan dia. oke. Setelah ditelusuri ternyata arwahnya masih di gunung itu. Oh, berarti ada apa ya dibilangnya sosok atau roh lain yang masuk ke jasad si perempuan itu, temennya Ambon itu. Makanya ketika sudah sampai di rumah, Ya. itu perilakunya jadi bukan seperti Iya. temen Ambon ini. Iya. Dan setelah diperiksa, dicek oleh yang bisa lah ya, yang berpengalaman, yang paham soal kondisi seperti itu, dijelaskan bahwa itu tuh bukan si cewek itu. Ya, bukan dia. Sedangkan si rohnya ini masih ada di gunung pas Ambon sama teman-teman mau camping. Ya. Oke, terus setelah itu gimana, Bot? Merinding. Merinding ya? Emang suasananya juga rada... Oke, lanjut, Bon. Nah, setelah itu akhirnya dibantu lah. Kesurupan lagi, Mas. Di rumah? Ya, kesurupan di rumah. Rame, udah banyak warga yang ngebantuin. Oke. Karena emang pas dikeluarin, masuk lagi, ada yang masuk lagi. Keluarin, masuk lagi, terus aja. Sosok yang berbeda-beda? Betul. Oh. Nah, setelah itu akhirnya si praktisinya itu nyerah. Oh ini mah saya nggak bisa sendiri. Nggak sanggup dia. Ya. Oke. Akhirnya manggil beberapa ahli spiritual ya. Banyak. Dibantuin lah akhirnya tuh. Dibantuin pada ke rumah. Akhirnya saya juga datang sama teman-teman waktu itu. Karena ditelepon kondisinya gini. Karena kan Ambon sama teman-teman yang pada saat awal kejadian ada di sana. Oke. Ya. Setelah itu kita baca doa di rumahnya, ngaji sama ada kalau nggak salah yang berlima ahli spiritualnya. Berlima? Dibantuin sama 5 orang. Katanya ya pengambilan roh. Awalnya Amun juga percaya nggak percaya hal yang kayak gitu. Soalnya karena belum pernah mungkin. Belum pernah. Baru sekali pengalaman yang sangat ngeri lah pokoknya. Nah akhirnya di rumah itu sempat jadi sosok yang ada di gunung sana pada kepanggil. Oh, semuanya ketarik juga semuanya. Udah gitu sempat ya ngalamin kejadian aneh di rumah itu tuh. Kayak ada gempa kecil. Hanya di rumah itu? Ya, karena kata ahli spiritual tuh ada ratu jinnya yang ikut. Itu pada saat proses tadi penyembuhan atau proses pada saat ritual mau pengambilan rohnya itu? Itu. Oh, di saat itu. Di saat itu. Oke, yang 5 praktisi ini datang, prosesnya itu dilakukan, ritual itu seperti ada gempa kecil di rumah itu. Karena sosoknya tuh ular besar, Mas. Oh. Katanya ngelilingin rumah ini. Oh. Amun juga sempat nggak percaya ya. Cuman di situ ngerasain ada gempa kecil. Goyang gitu, Goyang gitu. Semua juga yang di situ ngerasain. Bukan cuman 1 atau 2 orang. Ya. Akhirnya setelah beberapa jam pengambilan, ya disebutnya pengambilan roh lah ya. Setelah itu, setelah sadar, nangis langsung. Nangis. Dan ditanya tuh, dia waktu kesurupan tuh
rohnya keluar, bilangnya gitu. Oke. Dan dia tuh pas jadi roh ya, manggil-manggil saya, teman saya. Pas jasadnya dibawa pulang tuh dia tuh manggil-manggil, Oh. tunggu gitu. Iya. Saya ini belum kebawa. Nah, cerita dia tuh, jadi dia tuh di sana aja terjebak di gunung itu. Dia nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa atau gimana? kemana-mana. Oh. Terus dia lihat banyak sosok lah. Oke, karena mungkin dia masuk ke alamnya kali. Betul. Ya. Oke. Masuk ke alamnya, malahan sempat diarak. Diarak Sama makhluk-makhluk di sama sana. makhluk yang ada di sana. Diarak, dibawa ke ratunya itu. Oke. Dia tuh nangis di sana beberapa hari. Nah, Dia nyeritain nggak sosok makhluk yang ada di sana itu seperti apa? wah banyak. Sosok-sosoknya. Ya, ada yang mukanya jelek, Rusak. pokoknya rusak, kepalanya nggak ada, wah macam-macam Waduh. semuanya. Pokoknya semua makhluk lah. Oke. Dia ngelihat waktu di sana. Dia pas jalan-jalan, katanya ketabrak mobil nembus. Oh, dia sempat jalan-jalan. Waduh, ngeri nggak? Oh, Ngebayang. jadi kayak di film-film gitu ya, ketika Ya. kita jadi roh gitu kan. Jadi kita tuh bisa menembus benda gitu. Ya. Oh, terus? Nah, setelah itu intinya dia ngomongnya kayak mimpi, seperti mimpi, cuman dia nggak bangun-bangun. Oh, Mimpi yang tidak kunjung selesai. Gitu ya. Ya. Nah, setelah kejadian itu dia jadi seorang yang indigo, Mas. Oke. Proses pengembalian rohnya itu mungkin saat itu langsung selesai karena rohnya bisa Nah, pada saat tadi sosok-sosok yang ada di gunung itu akhirnya ikut terpanggil ke rumah temannya Ambon ini. Ya. Itu mereka marahkah atau tidak terimakah atau gimana tuh? Ya, marah, pastinya tidak terima. Oh. Dan solusinya tuh dimasukin ke botol lah waktu itu. Oh. Dan namun ngelihat proses memasukkannya itu berasap botolnya. Berasap. Ya. Dan berat. Itu pertama kali Ambon percaya hal yang kayak gitu. Kalau dulu waktu zaman saya sih ada namanya, kalau di TV itu ada Sambil pemburu ngerokok, hantu. Iya sok, sambil ngerokok aja. Ada namanya pemburu hantu kalau dulu. Kita kan pada saat proses penangkapan makhluk halus ini kan memang dimasukin ke botol gitu ya. Tapi kan kita berpikirnya secara logika, benar nggak sih? Ya, pasti. Iya kan? Masa sih? Gitu kan harus pakai botol, bahkan ya kita juga suka dibikin bercandaan kan gitu ya. Tapi untuk case yang ini Ambon bener-bener nyaksiin bahwa hal banget. itu tuh benar terjadi. Betul, terjadi. Nyaksiin pakai kepala mata sendiri. Oh. Dan wah, ini Nah, sih setelah dimasukkan tadi itu dikemanain tuh? dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai. Sungai terdekat. Cuman pas saya bawa tuh emang agak beda, botol kosong, Mas. Cuman botolnya botol kaca kah atau botol plastik? Ada botol yang kaca, plastik. ya. Oke. Tapi pas dipegang tuh kayak ada yang isinya, meskipun nggak terlalu berat ya. Oke. Cuman kayak yang beda gitu. Padahal kosong gitu tuh. Kosong. Oh. Ya kan kita bisa bedain antara botol kosong sama botol ada isinya pasti, kan ya. Iya. Oke. Nah, itu berapa lama dari mulai dia tadi kesurupan di awal, lalu pingsan, dibawa balik ke rumah, sampai dengan proses penyembuhannya itu berapa lama tuh, berapa hari kira-kira? Kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 mingguan. Nah, ketika 1 minggu prosesnya itu telah selesai, lalu yang bersangkutan juga sudah kembali ke jasadnya. Terus tadi dia cerita. Nah, itu ada hal lain nggak yang dia sampaikan? Kepribadiannya jadi berubah. Kepribadiannya berubah juga. Dia ngelihat ke sekitar, nangis. Oke. Pergi ke kamar mandi, dia nangis. Oke. Dan tidur pun waktu awalan sembuh, dia sama orang tuanya
saking nggak takutnya, nggak tidur. berani tidur sendiri. Nah itu penyebabnya apa tuh? Nggak tahu, Kalau dia cerita. Tiba-tiba kayak kebuka lah mata batinnya Oh. gara-gara kejadian tersebut. Jadi dia bisa melihat Bisa melihat makhluk lain. makhluk lain, bisa melihat sampai sekarang Sampai saat sampai ini. saat ini. Setelah kejadian di tahun 2020-an 2020-an sampai sekarang dia bisa lihat. bisa lihat. Nah, kalau kondisi sekarang itu yang bersangkutan sudah bisa menerima kondisi Iya. itu atau gimana? Nah, malahan dia belajar lagi, Mas. Jadi dia pergunain itu untuk membantu orang. Dia sekarang bisa nyembuhin. Kalau ada yang kemasukan bisa nyembuhin gitu. Oh. Cuman prosesnya nggak segampang. Ya. Dia juga ngalamin mimpi buruk dulu. Oke. Semenjak awal dia disembuhin itu, karena dia bisa lihat di tempat kerjanya, wah semuanya pokoknya. Oke. Kalau lagi head, wah katanya pada ngumpul, pada ngelilingin saya kalau lagi head katanya. Oh gitu? Iya. Oh jadi ketika si perempuan sedang haid, Iya. itu dalam tanda kutip dia menarik makhluk-makhluk itu. Karena bau aroma, mungkin ya katanya aroma darahnya. Oh, darah kotornya Iya, itu menarik makhluk-makhluk itu. Oh. Sampai sekarang sih Amon juga kalau ada kejadian yang aneh, suka nanya sama dia. Oke. Jadi dia tuh sekarang mempelajari lah hal tersebut, udah nerima, dipakai untuk sekarang untuk membantu orang lain. Oke. Jadi pada saat awal mungkin ya dia coba untuk beradaptasi dulu ya, Iya. karena kan secara fisik, secara tampilan memang kan manusia itu berbeda dengan kita bilangnya jin, karena kan yang diciptakan oleh Allah itu kan bukan hanya manusia, ada Iya, jin betul. juga. Nah, di saat awal mungkin dia ngerasa bahwa karena secara fisik tampilannya tidak sama seperti manusia, itu yang bikin dia shock, dia takut gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia coba untuk menerima kondisi itu, lalu dia malah mempelajari. Mempelajari dalam hal ini apa sih penyebabnya, gimana caranya mungkin gitu ya. Artinya mungkin dia bisa berkomunikasi. Bisa. Malahan sekarang dia bisa ngelihat kejadian yang lampau. Misalnya ini tempat bekas apa dulunya. Ada kejadian apa aja di sini. Wah. Karena dapat informasi dari sosok yang mungkin mendiami tempat itu ya sebelumnya. Oh. Kayak film apa ya kalau sekarang? Insidious lah. Insidious. Oke ya, Insidious ya. Tapi kan itu di film, ternyata nyatanya juga ada. Juga ada. Oke. Dan itu ada beberapa mungkin teman, saudara, tetangga barangkali yang ada kejadian mistis itu yang sempat ditolong sama. Iya. Oh, ada contohnya nggak, Bon? Kira-kira? Amon aja lah. Oke. Di tempat kerja dulu waktu saya kerja di garmen ya. Ketika ada sesuatu yang janggal di tempat tersebut, Amon tuh nanya, ada apa nih? Sama Amon di videoin tempatnya. Dia langsung, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada sosok ini, langsung tahu. Oh, padahal Amon ceritanya bukan di tempat itu ya? Iya. Oke, terus? Nah setelah itu dia coba tolongin untuk berdoa lah supaya makhluk yang di tempat itu tidak mengganggu orang kerja. Nah setelah beres, setelah itu itu bisa ternyata ngebuang si makhluk itu tuh, supaya nggak diem di situ lagi. Oh. Ya, intinya dia ngasih tahu nggak misalnya cara ngebuangnya gimana? Karena kan enggak. Mungkin kita kan
memang bersebelahan kan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bisa jadi sebelum kita ada di sini mereka udah nempatin duluan kan. Tapi kok serta-merta kita malah mindahin. Itu gimana? Ditanya dulu, Mas. Sebenarnya ditanya dulu masalahnya apa, didoain, dia nerima nggak. Nah, kalau kata dia makhluk kayak gitu tuh ya, sebenarnya dia tuh pengen nggak jadi seperti itu. Dia tuh pengen dimuliakan lah, intinya di jasadnya dibawa sama ke atas gitu. Bisa dibilang mungkin seperti arwah penasaran mungkin. Dan kalau ditanya tuh dia tuh emang nggak mau seperti ini katanya. Saya juga pengen diterima oleh Tuhan. Nggak mau diam di sini. Nggak mau gentayangan, nggak mau gangguin orang. Akhirnya ya caranya gitu, ditanya apa masalahnya, didoain, baru dia pergi gitu. Nah itu, tapi yang Ambon tahu prosesnya itu tidak menyalahi syariat kah atau gimana kah? Enggak. Yang Ambon tahu mah tidak melenceng. Jadi nggak melenceng kan ya? Maksudnya jangan-jangan malah jadi buka praktek jadi dukun gitu? Enggak. Enggak. Oke. Nah, artinya gara-gara kondisi di awal yang bisa dibilang peristiwa yang tidak mengenakan yang harus dia alami, tapi akhirnya ketika dia beradaptasi dengan hal itu, dia coba untuk menjadikan hal itu sesuatu yang positif, akhirnya dia bisa membantu teman-teman atau keluarga yang lain ya. Dan pada intinya harus ya. Jadi sebelum ke tempat-tempat yang kan di semua tempat pasti ada ya. Kita tuh harus berdoa dulu, Mas. Nah, salahnya waktu itu kita langsung aja tanpa berdoa, tanpa apa izin gitu atau apa, makanya gitu kejadian lah seperti itu. Jadi pas datang pada saat mau camping itu, Ambon sama teman-teman langsung aja gitu kan, bercanda lah di sana gitu kan. Mungkin ada kata-kata yang nggak semestinya disebutin sama teman-teman gitu. Jadi berdampak ke teman saya sendiri. Yang cewek itu. Ya, betul. Berarti kalau gitu apapun yang terjadi itu berarti kan balik lagi ke diri kitanya sendiri. Artinya ya bisa dibilang kalau ada peribahasa kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itu juga berlaku bukan hanya untuk kita bangsa manusia, tapi mungkin kita juga harus menghormati makhluk yang lain yang ada di situ. Mungkin seperti itu ya, Bon ya. Ada lagi yang kira-kira yang terjadi misalnya setelah kejadian-kejadian itu? Paling Ambon juga ngeliat sih waktu seminggu setelah kejadian tersebut kayak digangguin gitu. Digangguin dalam hal? Ngelihat sosok. Ambon pertama kali ngelihat sosok pernah waktu kerja di pekerjaan Ambon di garmen. Pertama kali Ambon ngelihat sosok hantu. Ngelihat real? Pertama kali real, jelas banget. Walah. Jam berapa, Bon? Nah, jadi kan di pekerjaan Ambon ada sebagian karyawan yang nginep di situ. Karena ada mes ya. Ada sebagian karyawan yang pulang ke rumah. Nah, pada waktu malam hari setelah kerjaannya semua beres, Ambon tuh berlima nginep di garmen itu karena luas banget. Ya, pabrik-pabrik garmen kan biasanya pada luas ya. Luas banget. Setelah jam 12-an lah. Jam 12 malam. 12 malam. Lampu udah pada dimatiin, lampu dalam juga dimatiin karena karyawannya pada tidur. Kalau lampu dinyalain kan nggak bisa tidur ya. Lampu dimatiin, Ambon posisi lagi di kantornya. Lagi masih main HP, kondisi lampu mati. Main HP, tiba-tiba ada yang datang ke kantor. Ambon kira
itu karyawan. Karena Amon ngeliat, cuman gelap, cuman hitam doang. Orang hitam aja ngelewat. Amon pikir ngapain sih, nyari apa jam segini. Sama Amon masih nggak di notice ya, main HP. Setelah itu ada suara di kantor tuh, ada orang lah intinya mah. Ya, ada yang lagi aktivitas. Pas agak lama Amon nyalain flash. Flash handphone nyalain, nggak ada orang. Padahal sebelumnya Amon ngelihat dia ngelewat. Jelas banget. Pas ngelewat juga Amon ngelihat. Cuman nggak, wajahnya nggak jelas. Cuma kayak bayangan hitam aja ya, lewat. Karena kan gitu. lampunya mati. Dia nggak nyapa, nggak gimana gitu. Cuman suaranya ada. Suara langkah kaki. Kayak lagi beraktivitas. Setelah menyalain flash, ternyata nggak ada orang di situ. Amon teriak. Kasar, anjing, kata Amon. Semua karyawan langsung bangun. Ada apa? Gue ngeliat itu apa? Orang tadi ada ngeliat orang ngelewat, kata Amon. Oh masa? Iya sumpah, kata Amon. Setelah itu jadi semuanya bareng tidur satu ruangan. Ya. Cuman dia tuh masih ngeganggu, Mas. Masih ganggu. Di kantor tuh ada suara-suara. Di saat itu juga atau di hari yang lain? Di saat itu juga. Setelah semua pindah ke satu ruangan, berita itu masih ada suara aktivitas di kantor. Di ruangan sebelah berarti, bukan di ruangan itu. Ya, kayak barang-barang jatuh. Waduh. Ada langkah kaki. Nah di situ Amon nelpon yang tadi cewek teman. Nah setelah itu udah beres. Diceritain. Ya, diceritain. Kayak gini. Ternyata emang benar di situ ada. Dan Amon pun nggak nanya ke dia doang. Amon nanya ke yang bisa. Yang lain ternyata benar. Sama persis makhluknya, tempatnya di sini. Lalu setelah kejadian itu dia ya dibuang lah makhluknya. Biar nggak ngeganggu. Sampai sekarang sih nggak ada. Udah normal lagi. Jadi pada saat kerja malam ataupun pada saat yang nginep di mes nggak ada gangguan lagi. Itu kira-kira ditanyain nggak, misalnya karena apa, atau dia itu apakah memang penunggu di sana? Ya. Katanya dia tuh emang penunggu di sana karena kita si pabrik garmen itu baru 3 bulan. Dan belum, ya harusnya kan jarang dipakai sholat juga lagi. Karyawan kan. Ya makanya angker lah itu. Tapi ada yang suka kesurupan nggak di pabriknya? Biasanya kan kalau di pabrik tuh suka ada lah yang kejadian kayak gitu. Kalau kesurupan belum sih. Cuman paling gangguan kayak gitu. Yang kerja paling ngerasa keganggu gitu. Kayak ada yang jatuh barang, ada suara-suara gitu paling. Suaranya suara langkah kaki kalau tadi kan gitu kan. Ada suara kayak paling yang manggil tapi nggak ada orangnya. Pernah waktu itu manggil, cuman sempat notice tuh banyak kan. Pas keluar ke garasi ternyata nggak ada orang. Manggil nama seseorang. Lumayan seram. Ada merinding Bon ya. Aduh. Lumayan agak. Jadi itu pengalaman Ambon yang bisa dibilang agak mistis. Bukan agak lagi. Emang mistis gitu ya. Banget. Memang mistis. Tapi kan memang orang kan ada yang percaya, ada yang enggak. Ya itu kan balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ya kan? Orang mungkin tidak percaya karena dia belum mengalami. Betul. Tapi bagi Ambon yang sudah mengalami, ya itu udah nggak diraguin lagi. Karena awalnya juga Ambon juga nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Mungkin gini ya, kita percaya akan adanya makhluk lain ciptaan
Allah itu kan kita percaya, ya kan? Bahwa memang sebelum manusia itu ada di dunia, memang sebelumnya kan dunia ini ditempati oleh jin. Itu setahu saya. Cuma kita mempercayai hal itu, tapi mungkin bagi sebagian besar orang, mereka tidak percaya karena belum pernah mengalami interaksi. Betul. Dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi amit-amit ya, bukan berarti saya ngomong gini tuh pengen berinteraksi ya. Iya. Karena bagi saya sih sudah ada dunianya masing-masing. Oke. Jadi masih ada cerita yang lain nggak, Mon, kira-kira? Paling udah sih. Itu aja ya Itu yang pernah dialami oleh Ambon. Udah banyak yang Iya, udah banyak pergerakan kayaknya di sini. Jadi kira-kira apa hikmah yang bisa Ambon ambil dari kejadian waktu di tempat camping, teman Ambon kesurupan, lalu ada ritual juga, dan Ambon mengalami melihat sosok gitu. Hikmah apa yang kira-kira bisa Ambon ambil? untuk hikmahnya buat kita semua ya, teman-teman juga, alangkah baiknya sebelum kita berkunjung atau datang ke tempat yang baru, kita tuh harus istilahnya menghormati, karena kita di sini nggak sendirian. Nah, kita harus berdoa, meminta perlindungan lah. Intinya nggak nyelonong aja gitu. Karena kita di sini ya hidup tuh berdampingan. Cuman tidak sedunia. Ya paling segitu sih hikmahnya. Baik. Baik. Terima kasih banyak buat Ambon untuk pengalaman yang sudah di-share. Mungkin ada tadi bledak, beleduk gitunya. Sempat ada suara, Mas. Tadi juga tuh. Itu kebun pisang. Pohon pisang di belakang. Ya banyak pohon sih di sana. Jadi ada, karena menurut saya pengalaman itu memang guru yang sangat berharga. Betul. Terlepas pengalaman itu apakah itu pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak. Kayaknya harus segera closing. Jadi untuk sobat Babagi, silahkan untuk menyikapi hal ini seperti apa. Nanti kita lanjut lagi di pengalaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.